Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. NIM saya 289205010. Prodi saya Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan untuk tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 2 yang diampu oleh Bapak Son Haji SAG MM. Selanjutnya, pengertian dari Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Ma'rifatullah adalah puncak akidah dan tauhid seorang muslim. Ma'rifatullah merupakan tolak ukur kualitas keislaman dan keimanan seseorang. Karena untuk mencapai ketinggian iman, seorang muslim harus tahu dan mengenal dengan baik siapa Tuhannya. Selanjutnya, makna Ma'rifatullah. Ma'rifatullah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnul Qayyim, sebagaimana didefinisikan oleh ahli ma'rifah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan tantangan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, urgensi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan Ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan Ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Berikut contoh soal dan jawab dari materi Ma'rifatullah. Yang pertama, apa arti dari Ma'rifatullah? Yaitu jawabannya adalah yang B, yaitu mengenal Allah. Yang kedua, berasal dari manakah kata ma'rifat? Yaitu jawabannya yang C, yaitu Arab. Yang ketiga, bagaimanakah kehidupan seseorang yang dirasakan setelah mengenal adanya Tuhan? Yaitu jawabannya yang D, yaitu kehidupan lapang. Dan keempat, amat mengherankan urusan seorang mukmin itu dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika diberi karunia, ia bersyukur. Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut termasuk hadis dari, yaitu yang A, hadis riwayat Muslim. Yang kelima, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenali, yaitu jawabannya yang D, para nabi dan rasul. Yang keenam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 adalah ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Ma'rifatullah. Sebutkan hubungannya, yaitu jawabannya yang C, mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan tauhid rububiyah. Yang ketujuh, ayat Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 72-73 adalah ayat yang berhubungan dengan Ma'rifatullah tentang, yaitu jawabannya yang E, mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Selanjutnya yang kedelapan, sebutkan arti dari ma'rifat hakiki, yang merupakan ma'rifat waliyullah adalah yang C, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat dan keesaannya diperoleh melalui hati nuraninya dan spiritual yang mendalam. Yang kesembilan, sebutkan arti dari ma'rifat al-burhan wa al-istidlal, yang merupakan ma'rifatnya mutakallimin dan filsaf, yaitu jawabannya yang B, yaitu ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui upaya-upaya pemikiran dan pembuktian akal sehat yang dimilikinya. Selanjutnya yang ke-10, siapakah yang pertama kali mengatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat Ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri? Yaitu yang D, Al-Ghazali.
Selanjutnya contoh soal jawab untuk materi kedua adalah yang pertama, jumlah al-asmaul husna ada berapa? Yaitu jawabannya yang D, nama-nama baik atau indah. Yang kedua, jika dilihat dua telapak tangan kita mempunyai nilai Arab berapa semuanya? Yaitu jawabannya yang E, yaitu 99. Yang ketiga, ruas-ruas tulang jari kita terkandung jejak-jejak nama, yaitu jawabannya yang A, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jari apa yang berbentuk huruf alif? Yaitu jawabannya yang C, kelingking. Yang kelima, apa Arabnya dari keberkahan yang melimpah? Yaitu jawabannya yang A, al-barakat. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan jawabannya yang E, aman. Dan yang ketujuh, apa arti dari al-hayatun thayyibah? Yaitu jawabannya yang D, kehidupan yang baik. Yang kedelapan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Arti dari surah apakah firman Allah tersebut adalah jawabannya yang B, yaitu Quran Surat Al-An'am 82. Selanjutnya yang kesembilan, kekhalifahan Islam akan muncul kembali sebagaimana yang dinubuhkan oleh, yaitu jawabannya yang C, Rasulullah SAW. Yang ke-10, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Arti dari surah apakah firman Allah tersebut? Yaitu jawabannya yang A, Quran Surat Fatir ayat 28. Selanjutnya soal dan jawaban dari materi ketiga, yaitu yang pertama, menurut Abdul Qadir Al-Jailani, marifat adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui, jawabannya adalah yang E, usaha manusia. Kedua, secara umum yang dikatakan ibadah adalah, dan jawabannya yang ketiga, yaitu D, melaksanakan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi munkar. Dan yang ketiga, jiwa yang baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang, itu jawabannya yang E, baik. Keempat, seseorang muslim selayaknya memahami bahwa keindahan cinta yang paling hakiki adalah ketika mencintai, yaitu jawabannya yang C, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menurut Ahmad bin Ujaibah, amal dilakukan dengan menggerakkan badan melalui, yaitu jawabannya yang B, mujahadah. Yang keenam, hati seseorang terikat dengan, yaitu jawabannya yang A, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika bertawakal, dan jawabannya yaitu yang B, lemah lembut. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan zuhud? Yaitu yang A, tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Dan yang kesembilan, taubat yang sebenarnya adalah taubat yang tidak akan membawa kepada dosa lagi menurut dari, yaitu jawabannya yang D, Harun Nasution. Dan yang terakhir adalah apa arti dari at-taubah? Yaitu yang C, kembali.